Jadi baginda Nabi mengutus Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ini seorang qoriknya para sahabat yang terkenal suaranya itu bagus. Laqad utiya mizmaran min mizmari ali Dawud. Dia telah dikasih suara indah kayak suaranya Nabi Daud, Nabi Musa. Indah sekali suaranya itu. Ini seorang qoriknya sahabat dikirim oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan angkatan laut. Jadi dulu itu qorek-qorek ya, itu mimpin pasukan-pasukan untuk menyebarkan agama. Bukan korek terus doprok di rumah aja, tidak. Ya. Ini kalau targhib untuk santri, kalau targhib untuk angkatan udara di Mauswati nanti lain lagi targhibnya. Targhibnya bagaimana? Dulu angkatan-angkatan perang, angkatan laut pada zaman Nabi itu apal Quran. Nah, kamu tentara ngapalin Quran, gitu targhibnya. Jadi kamu harus pandai itu mengambil pelajaran dari setiap cerita itu. Zaman kekhalifahan Turki Utsmani di Turki, itu saya pernah dikasih cerita. Kalau tentara pangkatnya kapten itu harus hafid Quran. Maka tentara Turki itu dulu zaman kejayaan Turki itu nggak ada yang bisa menghadapi itu. Seluruh dunia kalah semua sama Turki itu. Tapi setan ini pandai. Orang-orang Yahudi berpikir bagaimana menghancurkan Turki. Maka dirusak Turki itu dari dalam. Ada salah satu tentara Turki namanya Kemal Atatürk, dididik sama Yahudi, dipengaruhi, akhirnya bikin pemberontakan, bikin perpecahan dari dalam, akhirnya kekhalifahan Turki ini ambruk. Bukan dari luar, dari dalam. Yang tadinya Turki itu menguasai separuh dunia, setelah Kemal Atatürk ini jadi presidennya Turki, tinggal kecil itu di sana, di Eropa sana. Kemudian dia dikasih gelar Bapak Revolusi Turki. Nah, bukan Bapak Revolusi, Bapak Pengerusak Turki ya Kemal Atatürk itu. Maka kamu hati-hati dengan orang-orang yang suka membuat perpecahan. Orang-orang yang suka membuat perpecahan. Dalam beberapa sumber sejarah, Wali Songo itu gerak ke Indonesia ini, ke Jawa khususnya itu, adalah dari arahan pemerintahan Turki pada zaman itu. Jadi kekhalifahan Turki itu Masya Allah itu pengaruhnya dalam menyebarkan agama itu. Tapi semua itu ambruk gara-gara perpecahan. Perpecahan itu sangat buruk. Maka janganlah bertindak, berkata, bahkan dalam hati pun jangan sampai kita membuat perpecahan. Tapi
senantiasa dalam hati, dalam pikiran, dalam tindakan, dalam ucapan kita buat sesuatu yang menyatukan umat. Kalau umat ini bersatu, maka mudah mengamalkan agama dan datang pertolongan Allah sehingga orang-orang kafir akan tunduk. Tapi kalau terjadi sebaliknya, justru akan walaupun banyaknya bagaimana, walaupun hebatnya bagaimana akan keok. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Maka ketika pasukan itu telah mengangkat layar kapalnya di malam yang gelap gulita di tengah laut, tiba-tiba ada teriakan. Itulah orang yang berjuang di jalan Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala itu kasih mereka itu macam-macam pengalaman. Ini pasukannya Abu Musa al-Asy'ari ketika di tengah lautan dalam gelap gulita tiba-tiba ada malaikat meneriaki mereka, ahli kapal, berhentilah, aku akan kasih tahu kamu keputusan Allah atas dirinya sendiri. Maka Abu Musa mengatakan, beritakanlah apa yang telah Allah putuskan kalau kamu memang ingin memberitakan. Maka suara tadi mengatakan, Allah SWT telah memberikan keputusan barang siapa menghauskan dirinya karena Allah, maksudnya puasa dalam hari yang panas, maka Allah akan memberi minum dia hari kehausan, hari kiamat. Masya Allah. Maka kalau kamu puasa panas gitu jangan mengeluh. Alhamdulillah puasa kok panas begini, nanti pada hari kita kepanasan di padang mahsyar akan dikasih minum oleh Allah. Jangan mengeluh, pokoknya kalau sudah untuk agama itu panas, dingin, lapar, haus, enak, enggak enak, jangan mengeluh, malah kita syukuri. Panas, alhamdulillah. Ini nanti akan ada manfaatnya di akhirat ketika orang kepanasan. Dingin, Masya Allah, ini adalah mujahadah. Nanti akan ada pahalanya di akhirat ketika orang-orang pada kedinginan. Ada neraka itu, neraka yang dinginnya itu tidak karu-karuan. Sehingga orang kalau dimasukkan itu akan kedinginan, sehingga saking dinginnya sampai pada mereteli anggota tubuhnya. Semoga kalau kita ini kedinginan karena agama, kita tidak akan masuk ke situ. Santri baru, kamu mondok, mungkin nggak enak, nggak cocok makanannya, nggak cocok tempatnya, nggak apa-apa. Asalkan karena Allah, semoga nanti kamu dikasih tempat yang sesuai di surga untuk selama-lamanya. Jangan cengeng, wah, makanya, apa itu? Sesusah-susahnya di dunia, masih susah di neraka. Qul naru jahannama asyaddu harra. Ada orang-orang yang diajak berangkat berjuang, mereka mengatakan la tangfiru fil har. Jangan keluar di jalan Allah waktu panas-panas begini. Maka Allah berfirman, neraka lebih panas. Paham? Nah, ini harus kan kamu ini mau ke akhirat sebentar lagi. Yang mau ke akhirat bukan hanya kiai-kiai, bukan hanya wali-wali, bukan hanya nabi-nabi, kamu sendiri pun akan ke akhirat juga. Jangan sampai ditipu syaitan. Dikasih cerita para nabi, wah itu kan para nabi, saya bukan nabi. Dikasih cerita para sahabat, itu kan sahabat, saya bukan sahabat. Dikasih cerita para wali-wali, itu kan wali-wali, saya bukan wali.
para nabi, para wali, para sahabat perlu akhirat, saya pun juga perlu akhirat, maka saya tidak mau kalah dalam perjuangan akhirat. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'atha. Beliau telah mengirimkan Abu Musa ala sariyatin, untuk memimpin satu pasukan fil bahri, di dalam lautan. Maksudnya pasukan laut, angkatan laut. Fabainamahum, maka ketika mereka itu, kadzalika, seperti keadaan itu, maksudnya dalam perjalanan laut. Fabainahum, maka ketika mereka itu, kadzalika, dalam perjalanan laut, qad rafa'u, sungguh mereka telah mengangkat, menaikkan, qad rafa'u, sungguh mereka telah menaikkan asyira'a, layar, fi lailatin muzlimatin, di dalam malam yang gelap. Idza hadifun, tiba-tiba ada suara teriakan tanpa terlihat siapa itu yang berteriak. Hatif itu maksudnya suara tapi yang sumber suaranya itu enggak tampak. Ini malaikat maksudnya. Idza hatifun, tiba-tiba ada teriakan tanpa terlihat yang berteriak. Fauqahum, di atas mereka. Yahtifu, yang dia berteriak, ya ahlas safinah, hai orang-orang yang ada di kapal, kifu, berhentilah. Ukhbirukum, maka aku akan memberitahu kepada kamu, biqada'in, dengan satu keputusan. Qadahu, yang telah memberikan keputusan dengannya Allah ala nafsi, atas dirinya sendiri. Ya, Allah telah memutuskan untuk dirinya sendiri. Faqala Abu Musa, maka berkatalah Abu Musa, akhbirna, beritahu kami, in kunta, bila adanya kamu, mukhbiron, akan memberitahu. Qala, suara itu mengatakan, innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala, qadha ala nafsi, telah memberikan keputusan atas dirinya sendiri, annahu, bahwasanya, man a'tasa, barang siapa menghauskan nafsahu, dirinya, lahu, karena Allah, fi yaumin sha'ifin, di dalam hari yang panas, saqahu, maka akan memberi minum kepadanya Allah yaumal 'atasi, pada hari kehausan, hari kiamat. Rawahul Bazzar bi isnadin hasan.